Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami bertujuan untuk menyelesaikan mata kuliah manajemen strategi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya atas nama Muhammad Rifki Mustamir dengan NPM 2021-392 dan partner kelompok saya atas nama Fahri Azari Alam dengan NPM 2021-30141. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait materi kami, yaitu implementasi strategi, aspek pemasaran, R&D keuangan, dan SIS-info. Implementasi strategi yang efektif adalah kunci untuk mencapai kesuksesan bisnis jangka panjang. Dalam proses ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Nah, termasuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, optimalisasi alokasi sumber daya keuangan melalui R&D, serta memanfaatkan teknologi informasi strategis atau SIS untuk mendukung implementasi strategi. Selanjutnya, untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, terdapat 3 poin yang kami masukkan. Yang pertama itu survei pelanggan, di mana kita melakukan survei secara berkala untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari pelanggan, merupakan langkah penting. Hal ini membantu memahami preferensi, kebutuhan, dan keinginan mereka secara mendalam. Nah, yang kedua adalah analisis tren pasar, di mana kita itu mengikuti perkembangan tren dan pergeseran perilaku konsumen di pasar akan memberikan wawasan berharga untuk menyesuaikan strategi dan menawarkan solusi yang lebih relevan. Nah, selanjutnya yang poin ketiga adalah inovasi berbasis pelanggan, di mana mengembangkan produk dan layanan baru berdasarkan masukan langsung dari pelanggan akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka dalam jangka panjang. Selanjutnya, untuk melakukan riset dan pengembangan atau R&D keuangan, itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu melakukan analisis lokasi biaya, di mana kita mengkaji ulang alokasi sumber daya keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi area-area dengan potensi efisiensi dan optimalisasi. Yang kedua itu melakukan investasi strategis, di mana kita mengarahkan dana secara strategis untuk mendukung inisiatif-inisiatif penting seperti pengembangan produk baru, ekspansi pasar, atau peningkatan kompatibilitas operasional. Nah, langkah selanjutnya adalah perencanaan keuangan jangka panjang, di mana kita mengembangkan rencana keuangan yang komprehensif dan fleksibel untuk mengimplementasi perubahan kondisi pasar dan memastikan keberlangsungan bisnis. Baik, selanjutnya adalah sistem informasi strategis atau SIS. Nah, di sini peran teknologi dalam implementasi strategi itu sangat penting. Ada beberapa poin yang kami masukkan. Yakni yang poin pertama adalah integrasi data, di mana mengintegrasikan berbagai sumber data dari seluruh departemen untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Poin kedua yaitu analitik canggih, di mana kita memanfaatkan teknologi analitik yang mutakhir seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk menghasilkan wawasan yang mendalam dan mendukung implementasi strategi yang lebih efektif. Nah, selanjutnya itu adalah kolaborasi digital, di mana kolaborasi digital ini yaitu memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi yang lebih lancar dan antara karyawan, mitra,
dan juga pemangku kepentingan melalui platform digital yang terintegrasi. Poin keempat yaitu automasi proses, di mana kita mengoptimalisasikan tugas-tugas rutin untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas-tugas strategis. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Asari Alam sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ada kolaborasi lintas departemen. Yang pertama, komunikasi efektif. Memastikan komunikasi yang terbuka, transparan, dan tepat waktu di antara departemen untuk menjaga keselarasan dan sinergi. Yang kedua, kolaborasi tim. Mendorong kolaborasi dan kinerja sama tim lintas departemen untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan inovatif. Yang ketiga, keselarasan tujuan, yaitu memastikan semua departemen memahami dan bekerja ke arah tujuan strategis yang sama untuk mencapai sinergi. Yang keempat, koordinasi aktivitas, yaitu mengkoordinasikan aktivitas dan inisiatif lintas departemen untuk menghindari duplikasi upaya dan meningkatkan efektivitas. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Yang pertama itu ada indikator kinerja utama atau KPI. Mengidentifikasi dan menetapkan KPI yang relevan untuk memantau kemajuan implementasi strategi dan pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua, dashboard management. Mengembangkan dashboard manajemen yang komprehensif untuk memvisualisasikan data kinerja dan memudahkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada evaluasi berkala, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian KPI untuk mengidentifikasi area perbaikan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, ada budaya belajar, yaitu membangun budaya belajar di organisasi, di mana umpan balik dan pembelajaran terus-menerus digunakan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada adaptasi dan fleksibilitas. Yang pertama, pemantauan lingkungan, yaitu secara proaktif memantau perubahan dan tren di lingkungan bisnis untuk mengantisipasi potensi tantangan dan peluang. Yang kedua, pengambilan keputusan cepat, yaitu meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan strategis untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di pasar. Yang ketiga, eksperimentasi dan pembelajaran, yaitu mendorong eksperimentasi dan pembelajaran secara terus-menerus untuk menemukan solusi inovatif dan memperbaiki strategi yang ada. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami dan rekomendasi, yaitu dalam rangka menerapkan strategi secara efektif, organisasi harus memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu termasuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan melalui R&D, memanfaatkan teknologi informasi strategis, menjaga kolaborasi lintas departemen, serta menerapkan sistem pengukuran kinerja dan komprehensif. Organisasi juga harus senantiasa beradaptasi dan bersikap fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, organisasi dapat meningkatkan kemampuan implementasi strateginya dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.